Sobat OJK di rumah, apa kabar? Masih di rumahkah? Atau sudah di jalan-jalankah? Atau sudah di kantorkah? Dimanapun Anda berada, semoga Sobat OJK dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentu saja saya mengucapkan selamat datang di Kontak Talks, persembahan dari Kontak 157 Otoritas Jasa Keuangan. Kembali lagi saya di sini, Indi Barens, hadir lagi dan akan memandu sebagai host Kontak Talks, di mana program ini tenang saja masih dilakukan secara virtual dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena ada 200 juta kru saya di sini semuanya pakai masker. Oke, baiklah. Dan Kontak Talks ini bisa disaksikan secara full dan eksklusif tentu saja di YouTube channel Kontak 157 Otoritas Jasa Keuangan. Please jangan lupa like and subscribe karena itu penting sekali ya. Karena kalau kita bicara seputar hal yang penting, ini akan berkaitan pula dengan topik dan obrolan kita hari ini, di mana akhir-akhir ini OJK sering sekali mendapatkan pengaduan-pengaduan yang cukup penting perihal konsumen yang sering banget mengalami masalah-masalah saat memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Mungkin kalau dulu kita kalau ngadu cukup sama teman sendiri, kalau mau ngadu sama orang-orang terdekat, tapi sekarang ini difasilitasi, diberikan sarana supaya kita bisa memberikan pengaduan seputar pelayanan yang mungkin tidak memuaskan kita sebagai konsumen. Nah, permasalahan yang ada ini biasanya disebabkan oleh kelalaian konsumen atau pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Saya kayaknya semakin hari semakin merasa pintar gitu, selalu bekerja sama dengan OJK ya. Dan saat ini OJK pun telah mempersiapkan sebuah layanan yang disebut dengan aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK. Jadi sistem ini sangat diharapkan bisa mempermudah pengaduan masyarakat kepada pihak yang bersangkutan. Jadi nggak ribet, udah mau ngadu susah, pelayanannya nggak ada, boro-boro solusi mungkin. Tapi kalau sekarang diharapkan semua sudah bisa saling silang lah ya. Ada pengaduan, ada permasalahan dan juga ada penyelesaiannya. Nah, tentu saja pada hari ini saya nggak sendiri, kan aneh saya ngomong ngoceh sendiri gitu kan. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan Mas Rija Fathul Bari selaku Kepala Subbagian Pelaksanaan Pelayanan Konsumen Terintegrasi 1. Selamat siang Mas Rija. Siang Mbak Indi. Apa kabar? Kita baru sekali jumpa ini ya Mas Rija. Ya betul Mbak Indi. Oke, sehat? Senang sekali nih bisa ketemu Mbak Indi. Iya, aku apalagi. Saya mau ngadu banyak nih kalau udah begini caranya. Ya nanti di belakang aja ya Mbak Indi. Oh iya, oke. Mas Riza semoga dalam keadaan sehat ya. Ya sehat Mbak Indi. Baik. Terima kasih. Jadi, gimana nih Mbak Indi? Oh, aku sehat bener. Bisa tambah Kedengeran kiloannya. sih. Ya oke. Terdengar ya. Mas Rija, kita mau ngobrol banyak nih seputar obrolan yang seru pada siang hari ini karena perlu banget kita memastikan apa sih sebetulnya APPK itu dan bagaimana sih sistem kerjanya supaya masyarakat luas juga bisa mendapatkan informasi yang tepat ya. Oke. Nah, kalau kita boleh mulai obrolan kita pada kesempatan ini, sebetulnya layanan APPK itu apa sih Mas Riza? Ya, terima kasih Mbak Indi. Ya. Jadi APPK atau aplikasi portal perlindungan konsumen adalah sistem yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berbasis web portal, jadi dapat diakses melalui browser ya, baik itu melalui handphone maupun melalui gadget lainnya lah yang memiliki browser yang dibangun untuk penyelesaian penanganan pengaduan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Jadi seperti itulah kurang lebih Mbak Indi. Jadi di APPK ini nanti konsumen itu dapat menyampaikan pengaduan kepada pelaku usaha untuk dapat diselesaikan, kurang lebih seperti itu. Iya. Supaya juga tidak terlalu berlarut-larut ya permasalahan yang dialami oleh para konsumen ini ya Mas Rija ya. Ya betul sekali Mbak Indi, karena di APPK ini nanti pelaku usaha itu akan kami berikan service level agreement atau penyelesaian dalam jangka waktu 20 hari kerja Mbak Indi. Oke, baik. Apalagi kan sekarang udah makin canggih dengan web based portal ini, semua bisa terhubungi lah ya istilahnya ya, baik melalui handphone dan gadget lainnya lah istilahnya. Gitu ya Mas Rija. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di mana saja. Oke. Tapi sebetulnya melatar belakangnya OJK untuk menciptakan layanan APPK ini apa sih Mas Rija? Ya. Jadi kenapa sih OJK menciptakan APPK itu sebenarnya karena mandat undang-undang nih Mbak Indi. Di undang-undang kami, di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kami itu memiliki 3 fungsi utama Mbak Indi. Yang pertama adalah mengatur, jadi mengatur pelaku usaha jasa keuangan. Kemudian mengawasi pelaku usaha jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Jadi karena adanya
mandat tersebut untuk melakukan perlindungan konsumen, sehingga menurut hemat kami perlu dibuat sebuah perangkat atau mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen secara terintegrasi di sektor jasa keuangan untuk dapat memberikan manfaat kepada konsumen di sektor jasa keuangan. Kurang lebih seperti itu Mbak Indi. Karena mungkin ada banyak hal yang tidak dipahami atau belum dipahami oleh pihak konsumen ya, Mas Rija ya. Jadi supaya nggak jadi kemana-mana, supaya bisa dipertanggungjawabkan, makanya perlu ada perlindungannya juga ya. Ya betul sekali Mbak Indi. Jadi di APPK ini nanti konsumen dan pelaku usaha itu berdiri sejajar nih Mbak Indi, setara gitu. Jadi benar-benar merasa aman lah ya. Ya, baik. Kami harapkan seperti itu Mbak Indi. Iya. Nah, selain rasa aman dan juga mungkin ada rasa nyaman ya yang bisa dinikmati oleh konsumen ya. Mungkin ada fitur APPK yang bisa dinikmati oleh konsumen sendiri, Mas Rija. Ya, kalau untuk konsumen, Mbak Indi, jadi ada beberapa fitur yang kami berikan di APPK ini. Yang pertama adalah adanya fitur alert dan notifikasi layanan. Oh, oke. Kenapa? Pada saat nanti melakukan registrasi, konsumen itu akan menginput alamat emailnya. Jadi nanti setiap ada perkembangan atau alert dan notifikasi itu akan disampaikan melalui alamat email konsumen yang didaftarkan pada saat di awal. Kemudian yang kedua adalah adanya konten-konten edukasi dan informasi-informasi terkini terkait perlindungan konsumen Mbak Indi. Jadi nanti konsumen itu kan terlalu terupdate lah terhadap informasi-informasi perlindungan konsumen. Misalkan yang lagi happening saat ini tuh seperti apa, contohnya pinjol atau mungkin terkait penyalahgunaan data pribadi seperti one time passport dan sebagainya, itu akan diupdate selalu di website ini. Kemudian yang terakhir adalah nomor tiket untuk mempermudah pemantauan layanan Mbak Indi. Jadi pada saat melakukan registrasi, konsumen akan diberikan nomor tiket dan PIN sehingga dapat memantau penyelesaian penanganan pengaduannya oleh pelaku usaha dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan porsinya. Jadi nanti dari nomor tiket itu konsumen dapat memantau sudah sejauh mana sih penanganan pengaduannya oleh pelaku usaha, dan nanti nextnya dia mau melanjutkan atau tidak, itu jadi bisa dipantau secara terus menerus Mbak Indi. Ini nomor tiket, maksudnya nomor tiket gitu gimana sih Mas Rija? Nomor pelanggan, nomor apa? Atau setiap kita mau ada masalah yang mau kita adukan itu selalu dapat nomor tiket terus atau hanya sekali? Ya, jadi setiap ada satu pengaduan kita akan memberikan satu nomor tiket Mbak Indi. Jadi nomor tiket ini hanya dapat digunakan sekali untuk setiap memantau. Jadi misalkan Mbak Indi punya permasalahan sama Bank A, nah nanti Mbak Indi akan kami berikan nomor tiket dan PIN ya, yang akan dikirimkan melalui alamat email Mbak Indi. Jadi nanti Mbak Indi kalau mau melihat nih penanganan pengaduan terhadap Bank A ini udah sejauh mana, nah nanti Mbak Indi tinggal memasukkan nomor PIN dan nomor tiket tersebut gitu. Iya. Oh, nomor punggung lah ya istilahnya. Iya. Istilahnya identifikasi lah buat mudah ID-nya kita lah ya, gitu. nomor ID-nya kita gitu ya. ya. Kurang lebih seperti itu Mbak Indi. Ya, ini menarik sekali, apalagi baik. Nah, tapi kalau bicara soal manfaat, ini sebetulnya apa sih manfaat diciptakannya APPK ini, Mas Rija? Ya. Sebenarnya manfaatnya itu bisa untuk semua stakeholder kami. Yang pertama yang paling penting adalah untuk konsumen ya Mbak Indi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk konsumen itu dapat mempermudah akses untuk melakukan interaksi lah dengan OJK dan pelaku usaha dalam penanganan pengaduan. Nah sebenarnya di APPK ini sendiri itu ada 3 layanan nih Mbak Indi untuk konsumen. Yang pertama adalah layanan informasi, kemudian yang kedua adalah layanan pertanyaan, kemudian yang terakhir adalah layanan pengaduan. Nah nanti konsumen pada saat melakukan interaksi dengan OJK itu dapat melalui aplikasi portal perlindungan konsumen ini, dan ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi yang penting punya akses internet dan web browser aja gitu. Itu untuk konsumen Mbak Indi. Nah kemudian yang kedua adalah untuk pelaku usaha jasa keuangan. Nah di sini pelaku usaha jasa keuangan itu akan mudah untuk menerima penanganan pengaduan yang masuk melalui otoritas jasa keuangan. Jadi nanti PUJK itu hanya tinggal menindaklanjuti pengaduan yang masuk melalui OJK yang sudah disampaikan oleh konsumen, itu yang sudah disertakan dengan ID atau dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Jadi penanganan pengaduannya itu bisa lebih efektif dan efisien lagi ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk LAPS nih Mbak Indi. Jadi karena di APPK ini kita melakukan penanganan pengaduan itu secara terintegrasi. Maksudnya terintegrasi di sini, jadi konsumen apabila tidak selesai penyelesaian permasalahannya antara konsumen dan pelaku usaha,
itu dapat melanjutkan penanganan pengaduannya itu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, LAPS ini sendiri itu dikeluarkan daftarnya oleh OJK Mbak Indi. Jadi sampai dengan pengaduan itu dari melalui APPK ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sampai dengan LAPS itu dilakukan pemantauan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di sini yang terakhir dari OJK sendiri, terutama kami untuk mengetahui data-data terkait pengaduan konsumen dan melakukan monitoring terhadap penyelesaian pengaduan. Kenapa kami harus melakukan monitoring Mbak Indi? Karena pengaduan konsumen itu kami memberikan SLA tadi Mbak Indi. SLA untuk pelaku usaha itu harus menyelesaikan dalam jangka waktu 20 hari kerja. Nah, kalau tidak dilakukan dalam jangka waktu 20 hari kerja, itu nanti pelaku usaha kan kami ingatkan untuk menyelesaikan pengaduan konsumennya. Nah, kemudian nanti di LAPS-nya juga seperti itu Mbak Indi. Jadi nanti setelah adanya pengaduan yang tidak selesai melalui konsumen, itu nanti dari PUJK dan konsumen itu bisa melanjutkan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini nanti LAPS itu dapat menarik dokumen sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh konsumen dan menindaklanjuti sesuai dengan porsi dan kewenangannya. Karena di LAPS itu sendiri ada 3 penyelesaian yang kurang lebih ditawarkan oleh LAPS. Yang pertama adalah pendapat mengikat, kemudian kedua mediasi, dan yang ketiga adalah arbitrase. Nah, itu nanti sesuai dengan persetujuan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangannya. Itu banyak sekali lah manfaatnya Mbak Indi untuk para stakeholder kami. Berarti dari setiap permasalahan yang dialami oleh setiap konsumen juga mungkin kadarnya beda-beda ya. Pengaduan dalam jenis yang seperti apa. Makanya di sini kan juga ada tiga jalan yang akan dilakukan itu ya, Mas Riza ya. Oke, baik. Tapi rata-rata setiap permasalahan dari konsumen itu terselesaikan nggak sih? Jadi gini, untuk penyelesaian permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha itu intinya sebenarnya adanya kesepakatan antara dua pihak nih Mbak Indi. Jadi pada saat ini biasanya kalau yang masuk pengaduan ke kami itu kami bedakan 2 jenis untuk penanganan pengaduan yang sifatnya sengketa dan penanganan pengaduan yang sifatnya pelanggaran. Nah, kalau yang sifatnya sengketa itu penyelesaian akhirnya itu bisa melalui antara kedua belah pihak, antara konsumen dengan pelaku usaha, atau kalau tidak selesai itu bisa berlanjut ke tadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Karena kenapa? Karena choice of forum untuk penyelesaian pengaduan sengketa itu diserahkan ke masing-masing pihak. Kita tidak memaksa gitu. OJK sudah memberikan sudah membuat ketentuannya dan bisa diikuti oleh pelaku usaha dan konsumen. Kurang lebih seperti itu Mbak Indi. Nah, tapi kalau yang pelanggaran bagaimana Mbak Indi? Kalau yang pelanggaran itu akan ditindaklanjuti oleh OJK Mbak Indi sesuai dengan porsi pengawasan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan. Berarti sebetulnya secara tidak langsung di sini konsumen sangat terlindungi dan terfasilitasi. Yang pertama terlindungi dan tinggal tergantung dari kedua belah pihak ini mau diselesaikan atau tidak, dan tergantung dengan situasi mau ini yang sengketa atau apa tadi yang kedua ya Mas Riza? Yang pelanggaran. Pelanggaran. Oke, baik. Kan terbukti bahwa saya jarang melakukan pelanggaran ya. Jadi jangan sampai ada. Oke. Oh, oke, baik. Ada tambahan lagi Mas Riza? Ya, intinya sih kalau penyelesaian pengaduan itu memang diserahkan ke masing-masing pihak Mbak Indi, karena pada saat berkontrak di awal konsumen dan pelaku usaha yang paham pada saat berkontrak di awal. Jadi misalkan contohnya saya membeli produk ya, membeli kan kalau di sektor jasa keuangan kan membeli produk gitu, padahal kan kita membeli jasa ya Mbak Indi ya. Membeli jasa, misalkan saya membuka tabungan di bank A, nah itu kan yang paham antara saya dengan banknya. Nanti penyelesaiannya itu yang diharapkan penyelesaian adalah sebenarnya sih mungkin ini sini sifatnya itu hanya adanya kesalahpahaman aja gitu. Misalkan konsumen itu tidak mengerti terkait produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, atau ternyata pelaku usahanya yang tidak menjelaskan nih. Kalau yang tidak menjelaskan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen, nah itu yang nanti perlu dilihat kembali Mbak Indi, pendudukannya antara pengaduan konsumen itu seperti apa. Nah ini memang menarik sih Mbak Indi kalau ngomongin pengaduan konsumen, karena tidak sama. Karena di sektor jasa keuangan itu besar sekali Mbak Indi ya, mulai dari perbankan, ada asuransi, ada dana pensiun, ada banyak sekali gitu. Dan tapi sebetulnya APPK ini diciptakannya untuk siapa sih? Ya, sebenarnya kalau yang utamanya itu tadi Mbak Indi, yang pertama konsumen ya. Yang kedua untuk pelaku usaha. Yang ketiga adalah LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan yang terakhir yang tentu saja untuk kami sendiri Mbak Indi di OJK, karena kami juga harus mengetahui situasi kondisi terkini terhadap penanganan pengaduan. Karena menariknya dari penanganan pengaduan konsumen itu justru kita lebih paham jika ada
permasalahan-permasalahan yang baru muncul. Jadi misalkan contohnya ada suatu kejadian nih, ya paling gampang misalkan adanya mulai marak terhadap penipuan one time password gitu ya. Jadi ternyata adanya SIM recycle. Nah itu bisa terlihat dari pengaduan konsumen tiba-tiba menaik tajam terhadap pokok permasalahan tersebut. Nah itu dari informasi tersebut kita bisa memberikan warning lah gitu ke pelaku pengawas jika ternyata ada permasalahan yang terjadi nih seperti ini, atau kita juga bisa mendiskusikannya dengan industri Mbak Indi gitu. Dan mungkin teman-teman juga nih kita menyiapkan konten-konten edukasi juga tuh kepada konsumen dan masyarakat ya. Jika contohnya nih yang lagi happening sekarang, kalau sekarang mungkin Mbak Indi tahu tuh yang di Instagram ada memberikan informasi-informasi pribadi, mungkin kayak semacam ikutin tren gitu ya Mbak Indi. Padahal itu harusnya kita hati-hati Mbak Indi pada saat contohnya ditanyakan sebutkan nama ibu kandung gitu. Ibu kandung itu adalah pertanyaan standar yang biasanya diberikan pada saat ya untuk informasi di sektor jasa keuangan. Nah sebaiknya tidak diberikan kepada pihak ketiga atau kita share di media sosial, karena media sosial itu informasi publik yang bisa diambil dan itu khawatirnya akan disalahgunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab Mbak Indi. Berarti kita jangan kepancing ya, mau itu lagi happening kayak yang ada di TikTok kayak ada di mana pakai gini-gini kayak nama ibu, alamat apa nih. Ini kebetulan saya alamat, nama kecil, nomor handphone, segala ini kebetulan macam, saya lagi baca banget spill tanggal ulang tahun dan umur kamu. Jangan berasa norak kalau nggak ikutan. Justru itu ada kayak bongkar tipis-tipis ya. Mas Rija. Kita harus hati-hati sih benar Mbak Indi. Spill nama ibu, nama asli. Spill wajah kamu di KTP. Spill nomor KTP. Aduh, cerdaslah sayang, Cailah. Aku gara-gara harus hati-hati Mbak Indi. Kita harus bijak dalam bermedia sosial gitu. Karena informasi-informasi yang kita share di publik itu bisa disalahgunakan, intinya seperti itu sih. Oke. Bukan berarti yang lagi happening, lagi viral terus kita jadi ke bawah arus ya. Padahal itu saatnya kita terbongkar. Ya, oke baik. Ya, lalu ini menyenangkan sekali deh obrolan seperti ini. Jadi saya jadi tambah lama tambah semakin bisa ngerasa paham gitu ya. Nah, kalau mekanisme APPK sendiri gimana Mas Rija? Nah, jadi kalau di APPK Mbak Indi, jadi pada saat kita menginput informasi terhadap pengaduan konsumen, itu secara otomatis akan diterima oleh pelaku usaha jasa keuangan Mbak Indi. Nah, nanti dalam jangka waktu 20 hari kerja, pelaku usaha itu harus menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. Nah, nanti setelah ditindaklanjuti, konsumen itu dapat memilih menerima atau tidak menerima tanggapan dari pelaku usaha. Kalau menerima, otomatis selesai Mbak Indi. Tapi kalau tidak menerima, berarti bisa dilanjutkan. Dia bisa memilih apakah ingin melanjutkan ke LAPS atau tidak melanjutkan ke LAPS. Jadi ini semua diserahkan ke konsumen Mbak Indi. Jadi konsumen ingin meneruskan ke LAPS atau tidak. Nah, kalau dia meneruskan ke LAPS, nanti di LAPS akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada di internal mereka. Yang pertama biasanya dilakukan verifikasi Mbak Indi. Kemudian yang kedua dipastikan dianalisis apakah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh LAPS. Nah, nanti once ternyata informasinya itu bisa ditindaklanjuti, LAPS akan menginformasikan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk dapat menyelesaikan pengaduannya dengan beberapa alternatif pilihan penyelesaian yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, nanti di LAPS sendiri itu penyelesaiannya akan diinformasikan melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jadi konsumen itu akan selalu terupdate informasinya sesuai dengan tadi nomor tiket dan PIN yang sudah diberikan di awal Mbak Indi. Oke. Jadi ini sebetulnya saling pantau ya, kalau bisa dikatakan demikian ya. Dari konsumennya, dari pihak OJK juga gitu, dan dari pihak terkait. Dan dokumen-dokumen juga harus lengkap sebetulnya ini ya, sepertinya ya. Ya, betul banget Mbak Indi. Jadi di awal itu kita ada dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh konsumen. Yang pertama adalah nomor KTP dan ID-nya sendiri itu nanti harus di-upload. Kemudian ada informasi terkait kronologis. Dan mungkin juga nama pelaku usahanya ya, jangan sampai salah karena kalau salah masuk nanti
tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usahanya gitu. Jadi kan buang-buang waktu gitu ya Mbak ini. Jadi dipastikan konsumen pada saat mengisinya sudah sesuai dengan informasi yang memang kejadiannya itu bagaimana gitu. Oke, baik. Sempat atau ada nggak masalah yang atau kasus yang akhirnya jadi gantung karena dari pihak konsumen tidak melanjuti dari pengaduan yang ada? Kalau sampai dengan saat ini belum ada sih ya Mbak Indi. Jadi kalau konsumen memang diberikan notifikasi ya Mbak Indi. Nah tapi satu sisi mungkin konsumen tuh kadang ada yang sudah menyampaikan pengaduan tapi biasanya lupa untuk mengakses kembali gitu. Jadi ternyata penanganan pengaduannya sudah diselesaikan oleh pelaku usaha tapi yang bersangkutan tidak memantau lah istilahnya gitu ya. Nah itu memang secara sistem kami akan menganggap itu selesai karena kami selain konsumennya tadi juga diberikan pelaku usahanya kami berikan waktu, konsumen juga kami berikan waktu untuk menanggapi penyelesaian yang disampaikan oleh pelaku usaha dan itu kami berikan waktu 10 hari kerja. Nah tapi bukan berarti pengaduannya apakah selesai ya dianggap selesai untuk saat itu, tapi jika konsumennya masih belum puas, kami akan tetap menerima untuk pengaduan ya selanjutnya gitu kalau memang ada. Kami tidak menutup jika konsumen ingin menyampaikan kembali pengaduan konsumennya. Meskipun sudah lewat dari 10 hari itu ya batas waktunya? Ya, kalau mungkin sudah lewat 10 hari akan diinput ulang sama konsumennya Mbak Indi. Kami arahkan untuk diinput ulang. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau saya sebagai pihak konsumen, ini cara menggunakan APPK ini bagaimana Mas Rija? Sebenarnya mudah sekali Mbak Indi. Jadi nanti dari handphone atau dari laptop atau komputer itu tinggal dibuka aja browsernya, Mozilla atau Firefox atau Google ya, Google Chrome. Nanti ketik aja kontak 157.ojk.go.id. Nah, nanti secara langsung browser akan mendirect ke website yang sudah ada. Nah, nanti dari situ tinggal diketik aja informasinya apakah mau layanan yang disampaikan tadi kan ada 3 layanan yang Mbak Indi ya. Betul. Ada layanan penerima informasi, ada layanan pertanyaan, ada layanan pengaduan. Nah, kalau misalkan Mbak Indi mau bertanya bisa juga melalui website tadi tersebut. Jadi nanti misalkan saya mau nanya, ya betul, nanya Bank A ini terdaftar nggak sih di OJK gitu contohnya, atau yang gampang pinjol ini terdaftar nggak sih di OJK. Nah itu nanti Mbak Indi bisa nanya itu dari situ gitu. Atau kalau mau nanya pengaduan juga bisa, nanti menyampaikan pengaduan tadi yang sudah dijelaskan di awal itu bisa juga melalui website tersebut gitu. Yang penting jangan salah situs webnya ya. Jangan kontak salah. 157.ojk.go.id ya. Jadi konsumen itu bisa tinggal isi tuh kronologi pengaduannya, terus nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan yang diharapkan gitu ya Mas Rija? Ya betul Mbak Indi. Nah dengan dibuatnya APPK ini harapan untuk OJK ke depannya nih kira-kira apa nih? Ya sebenarnya kalau dari kami terutama adalah untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen Mbak Indi ya. Kenapa sih kita harus mengoptimalkan perlindungan konsumen? Karena harapannya dengan optimalisasi perlindungan konsumen itu akan tercipta market confidence dan kemudian akhirnya akan menciptakan stabilitas sektor jasa keuangan. Nah itu kan memang yang kita harapkan Mbak Indi. Iya betul. Nah, dengan adanya market confidence ini bagaimana caranya? Yaitu dengan menciptakan same level playing field. Jadi antara konsumen dan pelaku usaha itu harus berdiri sejajar nih Mbak Indi. Jangan PUJK-nya mau menang sendiri, konsumennya juga mau menang sendiri, itu kan tidak akan tercipta karena sektor jasa keuangan itu base-nya adalah kepercayaan ya Mbak Indi ya. Saya percaya untuk menyimpan dana saya di bank A misalkan contohnya seperti itu. Nah itu kalau tidak ada kepercayaan dari publik tentu tidak akan tercipta market confidence. Nah terutama pasti stabilitasnya juga nggak akan terjaga gitu. Memang harapannya adalah optimalisasi perlindungan konsumen Mbak Indi. Optimalisasi perlindungan konsumen. Ya ini perlu kerjasama dari keempat pihak yang terkait tadi ya Mas Riza ya. Betul. Nah mungkin di sini boleh diinformasikan sekali lagi Mas Riza, kanal resmi kontak 157 ini kemana supaya kita bertanya di tempat yang tepat, mengadu di tempat yang tepat dan lain sebagainya. Ya, jadi kita ada beberapa kanal nih Mbak Indi. Yang pertama bisa melalui telepon. Nah kalau dari telepon nanti rekan-rekan bisa mengakses di kontak 157. Jadi nanti dari handphone itu bisa diketik 021 157. Nah kalau dari telepon fixed line itu bisa langsung ketik aja 157.
Nah, nanti akan langsung terhubung dengan kontak 157 OJK. Oke. Kemudian bisa juga melalui alamat email Mbak Indi. Ya, itu melalui email konsumen@ojk.go.id. Oke. Kemudian nah ini mungkin yang lebih mudah lagi nih Mbak Indi, karena mungkin kita semua itu punya aplikasi WhatsApp ya Mbak Indi ya. Iya pasti. Kontak OJK juga punya Mbak Indi kontak OJK account number yaitu di 081 157 157 157. Jadi 081 157 3 kali. 3 kali. Oke. Ya, itu akan lebih mudah lagi untuk menghubungi melalui WA. Kemudian juga bisa melalui media sosial @kontak157. Itu melalui IG atau Facebook. Ya. Nah, selain itu juga tadi terutama adalah melalui website layanan konsumen OJK di kontak157.ojk.go.id. Oke. Baik. Ini lengkap sekali ya untuk informasi kanal resmi kontak 157. Nah, supaya lebih benar-benar betul semua informasi yang ada dan juga mungkin bisa betul-betul mendapatkan informasi yang tepat. Nah, saya mau bacain dulu ada 2 pertanyaan yang sudah kita terima nih Mas Rija di Instagramnya kontak 157. Selamat pagi, siang, sore untuk siapapun dan juga sobat ojek yang saat ini sedang menyimak. Mungkin Panda ada di sana. Ini Panda yang ada di Instagram dirimu @panda bertanya begini, gimana sih biar laporan kita tuh cepet banget ditanggepin sama OJK Kak, gitu kata Panda. Silakan Mas Rija. Oh, langsung dijawab ya? Langsung. Oke, siap. Panda. Ya, untuk @panda nih, jadi memang sebenarnya sih setiap pengaduan yang akan disampaikan melalui OJK akan kami tindak lanjuti. Jadi cepat atau lambat pasti akan kita tindak lanjuti. Nah, tapi memang tadi kalau melalui aplikasi portal perlindungan konsumen itu akan ditindaklanjuti dalam jangka waktu 20 hari kerja oleh pelaku usaha jasa keuangan. Jadi kalau Panda mau menyampaikan pengaduan silakan melalui APPK. Jadi akan ditindaklanjuti sesuai SLA-nya tadi. Oke, jadi sebetulnya laporan apapun pasti akan ditanggapi ya, Mas Rija ya. Betul sekali. Baik, karena kan kita sudah difasilitasi, sudah ada sarananya, sudah tempatnya, semua laporan yang masuk asal yang berhubungan dengan konteks ini ya. Iya. Terkait sektor jasa keuangan. Iya, bukan ngadu masalah rumah tangga, pacar. Betul, apalagi curhat-curhat ya. Urusan hati. Itu beda lagi ya, Mas Rija. Ya, oke. betul. Jadi tenang aja ya Panda, apapun pengaduannya. Ini apalagi berhubungan dengan jasa keuangan, ini akan tetap dan langsung diterima dan segera ditanggapi ya. Baik. Betul sekali, Mbak. Yang kedua dari @kamila_aja. Permisi, katanya aku mau tanya dong. Jadi untuk laporan pinjol, pinjaman online pinjol mungkin maksudnya ya. Mau laporan pinjol legal biar ditindak juga gimana nih? Karena suka ada yang ngancem-ngancem gitu, bawa-bawa keluarga kan serem. Tuh, Kamila manja kayaknya nih orangnya. Gimana nih? Ya, silakan Mas Rija. Ya, terima kasih Mbak Indi. Jadi terkait pertanyaan Mbak Kamila nih ya, Mbak Kamila kalau ada pengaduan terkait pinjol legal ya, ini pinjol legal ya, karena kalau pinjol ilegal beda cerita nih Mbak Indi. Kalau pinjol legal ya, kalau pinjol legal itu silakan saja disampaikan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen, karena nanti pada saat Mbak Kamila menyampaikan otomatis informasi tersebut akan diterima oleh pelaku usaha jasa keuangan terkait. Nah, dalam hal ini pinjol legalnya tuh, nanti pinjol legalnya akan menjawab nih, misalkan ya ternyata memang ada kesalahan dalam melakukan gitu. Nanti dia akan misalkan ada permohonan maaf atau mungkin ada klarifikasi, itu akan disampaikan oleh pelaku usaha melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Nah, di satu sisi juga mungkin kami menghimbau jika memang ada bukti-bukti yang lebih jelas nih Mbak Kamila, bisa juga disampaikan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Misalkan ada kata-kata yang tidak senonoh, itu tolong di screen capture. Ngancem-ngancem nih ya, Mas Rija ngancem katanya. gitu. Ngancemnya itu tolong dispesifikasi gitu ya Mbak Indi. Jadi misalkan ancamannya itu bentuknya seperti apa. Nah, itu di screenshot aja disampaikan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Nah, nanti dari pelaku usaha tentu akan menjawab sesuai dengan jangka waktunya. Nah, selain itu juga di kami nanti akan kami tindak lanjuti sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku. Apabila ternyata ada dugaan pelanggaran, kami akan menindaklanjuti kepada dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Pengawasan terkait untuk diverifikasi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu Mbak Kamila. Oh, oke. Yang pasti segala sesuatu yang memang berhubungan dengan pengaduan dan ada bukti itu kalau bisa memang betul-betul, bukan kalau bisa, diharapkan mengikutsertakan dalam pengaduannya gitu kali ya Mas Rija? Ya, dokumennya disampaikan Mbak Indi. Dokumennya disampaikan. Jadi bukan drama Kakak.
Iya. Takutnya kan ya kalau penyampaian secara tertulis kita nggak bisa lihat ada buktinya, karena itu bisa lebih kuat sebetulnya pengaduan Betul. yang disertai dengan bukti di dokumennya ya. Baik, Mas Rija, senang sekali ini pertemuan singkat tapi padat untuk bisa Ya. bertemu dengan dirimu. Saya jadi tambah ilmu, tambah agak sedikit cerdas lah untuk sebagai konsumen. Jadi kita nggak salah dan lebih mengerti dan lebih paham kalau kita mau melakukan atau ingin adanya pengaduan kepada siapa, layanannya di mana, ini sudah jelas di obrolan kita siang hari ini ya. Terima kasih sekali kepada narasumber hebat kita Mas Rija Fathul Bari selaku Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pelayanan Konsumen Terintegrasi 21, di mana waktunya kali ini sangat luar biasa yang memberikan penjelasan bagi kita semua di sini. Terima kasih ya Mas Rija ya sekali lagi ya. Ya, sama-sama Mbak Indi. Salam Salam seru, sehat juga. Sama-sama, baik. Terima kasih juga kepada semua Sobat OJK yang terus menyimak diskusi Kontak Talks ini. Dan semoga Sobat OJK semakin yakin dan paham mengenai layanan APPK dan dapat memanfaatkan layanan ini sebaik-baiknya. Dan juga berguna untuk seluruh masyarakat dengan share konten ini ke teman-teman Sobat OJK. Agar pengaduan perihal jasa keuangan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan juga lebih efisien. Dan kami ingatkan sekali lagi, apabila ada permasalahan dan pertanyaan seputar sektor jasa keuangan, jangan hanya ke tetangga ya, tanyakan aja langsung ke kontak 157, bisa lewat WhatsApp, email, atau follow Instagram di @kontak157, lalu bisa tanya melalui DM dan bisa juga melalui layanan APPK-nya. Yang pasti yang pertanyaannya itu yang berhubungan dengan masalah layanan jasa keuangan, bukan masalah pribadi. Oke. Mas Rija, terima kasih sekali. Semoga kita jumpa lagi ya dengan sama-sama Mbak Indi. Topik yang lebih seru lagi dan informasi yang lebih cakep lagi supaya saya sebagai konsumen juga bisa lebih cerdas. Oke Mas Rija, sampai ketemu. Dadah. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi Sobat OJK. Dadah, bye-bye.